Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas analisis multivariat dengan saya sendiri, Rendika Nurtanto Suwarto, dan ada Mbak Devina Salsabila. Kami dari kelompok 5 mendapatkan case yang B. Jadi di sini rumusan masalahnya adalah ada 6 buah. Yang pertama itu ada uji hipotesis. Buatlah uji hipotesis sesuai permasalahan tersebut. Yang kedua ada buatlah uji statistik dan juga daerah penolakan. Lalu yang ketiga apa keputusannya. Jadi dari uji statistik dan penolakannya itu didapatkan keputusannya berdasarkan uji hipotesisnya. Lalu yang keempat itu ada confidence region untuk mengetahui wilayah interval kepercayaan. Lalu yang kelima ada buatlah confidence interval untuk masing-masing IPS dan gambarkan keseluruhannya. Lalu yang keenam ada berikan kesimpulan terakhir. Kayak gitu. Mungkin dilanjutkan oleh Mbak Devina. Silakan. Baik, yang pertama yaitu ada uji hipotesis di mana kita mendapatkan perumusan masalah H0 sama dengan 3, lalu H1 tidak sama dengan 3. Lalu di sini kita menentukan nilainya yaitu ada X bar, di mana X bar ini kita menghitung rata-rata dari setiap populasi dengan X1 berjumlah 3,2772, lalu X2 bernilai 3,4344. Lalu kita mencari nilai sigma, yaitu di mana kita mendapatkan, jika cari di Excel, kita mencari rentang nilai mewakili sampel dengan rumus sigma, X1 min X bar pangkat 2 per N kurang 1, di mana yang dihasilkan dengan nilai 0,13216, 0,11827, 0,11827, lalu dan 0,18188. Dan selanjutnya yaitu ada sigma inverse, di mana kita jika menggunakan Excel, kita menggunakan rumus yaitu minverse, yaitu mencari inverse dari suatu matriks array, dan matriks array-nya yaitu sigma, dan nilainya itu ada 18,0969 min 11,7678 min 11,7678 13,1504. Next. Lalu yang kedua yaitu uji statistika dan daerah penolakan. Yang pertama uji statistika dengan rumus t-hoteling yaitu n dalam kurung mu min mu 0 dikali sigma inverse dikali mu min mu 0, dimana kita mendapatkan nilai n yaitu jumlah dari sampelnya yaitu 25, lalu mu yaitu mendapatkan 3,2772 dikurang mu 0-nya yaitu 3, lalu 3,4344 dikurangi 3, lalu di situ sigma inverse-nya 0,13216, 0,11827, 0,11827, 0,18188. Di sini kita belum menggunakan mu inverse, di sini masih sigma biasa, belum sigma inverse maksud saya. Lalu di situ dikali dengan transpose ada 3,2772 kurang 3, 3,4344 kurang 3, yaitu dengan hasil 25,9511. Lalu di daerah penolakannya yaitu jika t-hoteling kurang dari n kurang 1 dikali p per n kurang p, di mana FP tabelnya sudah ditentukan, yaitu FP tabel F2,25 kurang 2 di 0,05
dengan jumlah N kurang 1 P per N kurang P, yaitu 48/23 dikali 3,422, dimana T hotelingnya lebih besar dari 7,141841, dimana keputusannya adalah tolak H0 dikarenakan T hoteling lebih besar dari daerah penolakan. Next. Lalu di sini ada confidence region, yaitu yang pertama ada eigenvalue, di mana sigma dikurangi lambda I sama dengan 0, di mana nilai sigma pertama yaitu 0,13216 dikurangi lambda, lalu 0,11827, lalu 0,11827 dan 0,18188 dikurangi lambda sama dengan 0. Dan di sini kita mendapatkan nilainya yaitu 0,13216 kurang lambda, 0,181876 kurang lambda dikurangi dengan 0,118267 dipangkat dengan 2. Lalu dengan hasil lambda 1 sama dengan 0,27787, lambda 2 sama dengan 0,036167. Next. Lalu di sini ada eigenvektor, di mana rumusnya yaitu sigma x sama dengan lambda 1x, di mana sigma x yaitu ada 0,13216, 0,11827, 0,11827 dan 0,18188 dikali dengan x1 dan x2, yang dimana sama dengan nilai dari lambda 1 pada eigenvalue yaitu 0,27787 dengan x1 dan x2. Lalu di sini kita mengalihkan antara 0,13216 dengan 0,27787 dengan hasil maksudnya 0,13216 dikurangi 0,27787 dengan hasil minus 0,14587 x1 ditambah 0,11827 x2 dan 0,11827 x1 dikurangi dengan 0,18188 dikurangi dengan 0,27787 dengan hasil minus 0,09616 x2 sama dengan 0. Dengan kita permisalan yaitu x1 sama dengan 1, maka x2 sama dengan 1,23201, di mana x sama dengan 1 lalu 1,23201 dengan nilai normalisasi yaitu 0,63021 0,77642. Lalu di sini sigma x sama dengan lambda 2x dengan sigma sebagai berikut, dan nilai lambda yaitu eigenvektor dengan lambda kedua. Lalu dengan permisalan yaitu x2 sama dengan 1, maka x1 sama dengan minus 1,23201, di mana yang kedua ini adalah kebalikan dari nilai yang sebelumnya yaitu di lambda 1, dengan x yang dihasilkan yaitu matriks dari min 1,23201 dan 1, di mana nilai normalisasi yang kita dapat adalah minus 0,77642 dan 0,63021. Next.
Lalu di sini kita ada sumbu major dan sumbu minor, di mana sumbu major ini kita menggunakan rumus X bar plus minus akar dari lambda 1 dikali akar dari P dikali dengan N kurang 1 per N dikali N kurang P, lalu dikali dengan nilai dari F tabelnya. Dan di situ ada nilai dari normalisasi dari lambda 1. Jadi bisa dilihat X barnya ada 3,2772 dan 3,4344 plus minus dari akar dari lambda 1 di eigen value tadi, maksud saya eigen vektor, di mana 0,27787, lalu di akar lagi ada P yaitu jumlah dari populasinya yaitu ada 2, lalu N kurangi 1 yaitu 25 dikurangi 1 yaitu 24, lalu ada nilai N dari sampelnya yaitu 25, lalu N dikurangi P yaitu 23, lalu F tabelnya mendapatkan nilai dari F2, 25 kurangi 2 dikali 0,05, lalu nilai dari normalisasi yang pertama yaitu 0,63021 dan 0,77642, di mana kita mendapatkan hasil plus minusnya yaitu ada di 3,454758618, lalu 3,653152577 dan 3,099641382 dan 3,2156447. Lalu di sumbu minornya dengan cara yang sama saja dengan sumbu major, namun yang berbeda hanyalah nilai dari lambda yang kedua, di mana sumbu minor ini menggunakan lambda yang kedua, dan nilai normalisasi dengan normalisasi kedua yaitu dengan X bar bisa dilihat, dan nilai dari lambdanya yaitu 0,03616, dan nilai dari normalisasinya minus 0,77642 dan 0,63021, dengan hasil plus minus yang kita dapat yaitu 3,198, 3,498 dan 3,356, 3,370. Next. Lalu di sini ada confidence interval yang dimana X1-nya kita menggunakan rumus X bar 1 plus minus akar dari P dikali N kurangi 1 per N kurangi P dikali F tabelnya, lalu dikali dengan S11 per N, dimana X bar 1 kita mendapatkan nilai 3,2772 plus minus akar dari hasilnya yaitu 2 dikali 24 per 23, lalu hasil dari F tabelnya yaitu 3,422 dikali dengan S11 per N yaitu kita mendapatkan 0,00529, dimana kita mendapatkan hasil plus minusnya yaitu 3,2772 dan 0,19431, dimana hasil ini akan ditambah dan dikurangi, dan kita mendapatkan nilainya yaitu 3,082893 lebih kecil daripada nilai X1, dan X1 lebih kecil dari 3,47151. Lalu X2-nya yaitu menggunakan X bar 2 plus minus P
dikali N kurangi 1 per N kurangi P, lalu dikali dengan F tabel, dikali dengan S22 per N, di mana X bar 2 ini kita mendapatkan 3,4344 plus minus dengan hasil 2 kali 24 per 23 dengan F tabel 3,422 dikali dengan 0,00727 dengan hasil 3,20646 kurang dari X2 dan X2 kurang dari 3,6623. Dan kesimpulan yang bisa kita dapat adalah X1 dengan nilai 3 berada di luar interval konfidensi untuk X1 yaitu tolak H0. X2 dengan nilai 3 berada di luar interval konfidensi untuk X2 yaitu tolak H0. Next. Ya, oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kak Rendika. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya ini ada hasil visualisasi dari interval dan region, yang confidence interval dan confidence region yang kami dapat, yaitu di sini untuk yang vertikal adalah garis yang mewakili dari sumbu mayor dan minornya untuk X1 untuk variabel pertama. Lalu yang di sini adalah ini adalah X1 untuk upper dan lowernya. Lalu di sini adalah X2 untuk upper dan lowernya. Nah, ini didapat dari confidence interval. Lalu untuk yang lingkaran, untuk yang oval ini adalah nilai dari confidence region yang dimana didapat dari sumbu mayor dan juga sumbu minornya. Lalu di sini yang bisa dipastikan adalah X bar akan selalu berada di titik tengah di antara perpotongan mayor dan minor. Lalu untuk mu 0 karena 3,3 dan ini tolak H0 maka berada di luar daerah kepercayaan region, seperti itu. Lalu nextnya adalah kesimpulan yang bisa didapat dari pengerjaan tugas ini adalah yang pertama, bukti yang ada menunjukkan bahwa cukup bukti untuk menolak hipotesis 0, yang dimana menyatakan bahwa rata-rata nilai IPS semester 2 dan 3 mahasiswa DS02 sama dengan 3, itu bisa kita tolak. Lalu untuk temuan ini menunjukkan bahwa kinerja akademik mahasiswa DS02 secara keseluruhan pada kedua semester sudah lebih baik daripada target yang ditetapkan sebelumnya, karena target kita kan 3. Lalu dengan demikian hasil ini dapat menyoroti potensi mahasiswa DS02 untuk mencapai bahkan melampaui standar prestasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Mungkin itu saja untuk presentasi tugas kami. Untuk tugas 3 kami, yaitu tentang uji statistik daerah penolakan, confidence interval dan juga confidence region yang kami kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin itu yang kami dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.